Teman-teman misal mohon maaf sedang mulai bisnis, sedang mulai usaha. Tapi dalam usaha dan bisnisnya tidak melibatkan Allah di dalamnya, siap-siap. Teman-teman akan mendapatkan kekecewaan dari usaha yang teman-teman sedang kembangkan itu. Teman-teman ada yang bekerja, kemudian memulai karir di sebuah pekerjaan. Tapi saat bekerja di sana, yang dikedepankan hanya gengsinya, hanya keinginan teman-teman, maka siap-siap. Lambat laun seiring waktu berjalan, teman-teman akan mendapatkan rasa bosan, sehingga teman-teman tidak akan merasakan kenikmatan dalam pekerjaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar? Semuanya sehat? Kirain jawabannya masih kayak anak TK gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hadir di tempat ini, setiap ayunan langkahnya menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap pengorbanan teman-teman hadir di tempat ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap doa-doa kita, taklim kita hari ini disaksikan oleh para malaikat, sehingga Allah akan tempatkan kita nanti di surga firdausnya. Dan yang tidak kalah penting selain itu, mudah-mudahan di antara teman-teman yang barangkali sedang punya persoalan dalam kehidupannya, ada yang barangkali sedang menanti, sedang menunggu, sedang berharap, sedang apa lagi kira-kira? Halo? Ya, sedang berusaha, sedang berkorban, apapun itu, mudah-mudahan ini cara terbaik Allah menguatkan kita untuk bisa mendapatkan segalanya. Yakin aja teman-teman, yakin aja. Kalau semua hal yang dikedepankan adalah keinginan manusia, maka catat baik-baik, pasti banyak yang tidak terjadinya. Kalau teman-teman merencanakan sesuatu dan perencanaan itu hanya dititik beratkan dalam diri kita sebagai manusia yang mohon maaf lemah, ya, yang mohon maaf tidak punya kekuatan, yang mohon maaf tidak punya daya upaya, maka catat baik-baik, teman-teman akan mendapatkan kekecewaan dari apa yang teman-teman harapkan itu. Ya, teman-teman misal mohon maaf sedang mulai bisnis, sedang mulai usaha. Tapi dalam usaha dan bisnisnya tidak melibatkan Allah di dalamnya, siap-siap. Teman-teman akan mendapatkan kekecewaan dari usaha yang teman-teman sedang kembangkan itu. Teman-teman ada yang bekerja, kemudian memulai karir di sebuah pekerjaan. Tapi saat bekerja di sana, yang dikedepankan hanya gengsinya, hanya keinginan teman-teman, maka siap-siap. Lambat laun seiring waktu berjalan, teman-teman akan mendapatkan rasa bosan, sehingga teman-teman tidak akan merasakan kenikmatan dalam pekerjaan itu. Begitu seterusnya. Kalau teman-teman sekarang masih sendirian, kemudian sedang memilih, mengeliminasi, mengeksekusi, sampai kemudian teman-teman ingin menghilangkan pilihan terbaik dalam kehidupan teman-teman, kalau yang menjadi ukuran adalah logika kita, maka siap-siap. Teman-teman akan mendapatkan kekecewaan dari setiap pilihan-pilihan itu. Ya, ada orang yang bertahun-tahun bersama, ada orang yang bertahun-tahun sering kemana-mana berjalan bersama, tapi mohon maaf, kalau Allah tidak memberikan takdir terbaik kepadanya, itu akan lepas begitu saja. Ada orang yang tidak pernah merencanakan pertemuannya. Ada orang yang tidak pernah merencanakan kebersamaannya. Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, mudah saja. Surat Yasin ayat kedua terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, lihat kalimatnya. Amruhu, ya. Setiap urusan, setiap perkara. Idza arada syai'an. Ketika teman-teman menyandarkan semua kepada Allah. Lihat.
Ketika teman-teman menyandarkan semua kepada Allah. Gimana Allah saja, kumaha Allah saja, baiknya Allah saja. Maka lihat janji selanjutnya kata Allah, mudah bagi aku hanya tinggal mengucapkan kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Entah berapa banyak kejadian dalam hidup ini yang tidak pernah teman-teman rencanakan tapi kejadian. Dan begitu sebaliknya, berapa banyak dalam hidup ini yang teman-teman rencanakan tapi tidak jadi sama sekali. Halo, betul tidak? Betul? Ini kelihatan banget ini teh. Ini betulnya teh gitunya. Ini betul banget. Ya, betul banget. Misal, yang paling mudah saja. Mungkin ada di antara teman-teman ya, merencanakan ingin datang ke kajian. Allahu Akbar, kangen banget pengen kajian ya. Bukan kangen dengan kahilmannya, biasa aja kan. Dan kahilman emang ngangenin gitu, biasa aja gitu ya. Tapi yang kangen kan kebersamaannya, pertemuannya. Tiba-tiba semalam udah merencanakan. Masya Allah, tadi jam 1 ada sebuah hal yang bisa teman-teman tidak bisa tinggalkan itu. Gitu. Padahal sudah merencanakan dan segala macam, tiba-tiba nggak bisa berangkat ngaji itu. Ada yang begitu kira-kira? Ada yang begitu? Masya Allah. Malah kemarin mohon maaf ya. Kemarin kan hujan banget ya. Ada orang yang sudah sampai di perjalanan, di tengah-tengah. Itu udah jibrek banyak bajunya. Tahu jibrek itu gimana nya? Bahasa gitunya. Jibrek mesti para ruguh teh gitunya. Tapi udah keluar, kan maklumnya orang Lewiliang gitunya. Jadi 5 kali angkot ka dieu teh dengan. Can naik dayung, can naik parahu eta teh. Jauh. Apunten orang Lewiliang. Jadi itu kan perjuangan luar biasa. Naik angkot sampai ke Bubulak. Dari Bubulak kemudian sampai kemana? Semua sampai ke sini. Masya Allah, udah sampai 1/4 perjalanan, tapi kemudian badan sudah jibrek, baju sudah basah, segala macam, gak jadi ngaji. Tapi bukan tidak merencanakan, ingin merencanakan, tapi barangkali Allah belum mengizinkan. Sama di antara teman-teman, mungkin mohon maaf, ada yang baru datang pertama kali hari ini ke kajian ini, coba. Yang baru datang pertama kali sekali. Masya Allah, banyak. Masya Allah, banyak wajah-wajah baru, alhamdulillah. Udah pernah nikah apa belum? Alhamdulillah. Semakin bertambah keyakinan kita ya. Ternyata masih banyak ya. Tenang aja teman-teman berarti ya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang baru berangkat, yang baru datang mungkin tidak pernah tahu sebelumnya ada kajian seasik ini gitu. Tidak tahu ada kajian yang seramai ini. Tiba-tiba ada yang ngetek kuy. Sebut wah disebutin gitu kan. Sampai kemudian baca scroll up, ini apa sih kajiannya? Siapa sih pengisinya? Kok posternya ada begini segala macam. Mungkin awalnya nyoba-nyoba, bahkan tidak pernah merencanakan, mohon maaf. Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, akhirnya pertemuan itu terjadi hari ini. Pernah bermimpi dengan Ahilman sebelumnya? Belum pernah kan? Pernah bermimpi gitu misalnya, mimpi buruk gitu? Kan belum pernah. Tapi kenapa seakan-akan Allah berikan jawaban itu? Catat baik-baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis nomor 6 dalam bab Adabul Mufrad. Tuh disebutkan kayak Ustaz Adi itu ya. Artiin jangan. Kalau itu digini-gini kayak ngerti. Ya, Ustaz, kumaha artina? Man, barang siapa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Lihat kalimatnya. Yang diinginkan oleh Allah. Dalam hadis itu, yang ingin bukan manusia, tapi Allah. Kenapa Rasul menyabdakan dalam kalimat itu yang ingin Allah bukan manusia? Karena Rasul tahu kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadinya. Betul apa betul? Ya. Maka di situ ditulis sabda hadisnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah. Subjeknya manusia tapi predikatnya dihubungkan kepada Allah. Ya. Apa? Bihi, terhadap orang itu. Lihat. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah terhadap orang tadi, man tadi, apa? Khairan, kebaikan dalam hidupnya. Khairan juga selain disebut dengan kebaikan, juga siapa yang ingin menjadi orang baik dalam hidupnya. Kira-kira begitu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, barang siapa yang diinginkan oleh Allah biasa dalam kebaikan, dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. 3 maknanya. Jadi orang baik, dihadapkan dengan kebaikan, dan mendapatkan kebaikan. Itu maknanya apa tadi? Khairon. Punten. Kalau teman-teman menemukan kalimat khairon, ya, itu maknanya kebaikan multidimensi.
Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Bukankah itu yang kita minta selama ini? Kita minta baik di dunia, kemudian kita minta baik di akhirat. Betul apa betul kira-kira? Betul ya? Teman-teman ingin punya pekerjaan, pasti harapannya pekerjaan itu bukan hanya halal di dunia, tapi berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berdagang, teman-teman berbisnis, teman-teman ingin dagang itu bukan hanya untung di dunia, tapi kemudian bisa mengantarkan untung di akhirat. Teman-teman punya pasangan hidup, bukan hanya ingin berubah statusnya dari single kemudian menikah, bukan hanya merubah kepribadiannya dari yang awalnya kemana-mana sendirian, kemudian nanti berubah dengan bersama, bukan. Teman-teman ingin ketika punya pasangan hidup, ketika menatap matanya, ketika memandang senyumnya, ketika memegang tangannya, teman-teman semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan? Betul? Betul ya? Bukan hanya kaya. Ustadz, saya nggak butuh suami yang kaya, Ustadz. Kenapa? Ya nggak butuh aja, Ustadz. Terus kenapa? Iya, saya lebih mau suami yang bukan hanya kaya hartanya, tapi juga kaya hatinya. Coba saya mau tanya akhwat, mau nggak punya suami, mohon maaf ya, gajinya besar, 2 digit. Berapa 2 digit ya biasanya? Berapa pengennya punya suami yang berapa? Pengen yang gaji berapa suaminya? 99? Bener ini teh? Cik atuh ngaca. Aya mual ayeuna. Nu paling gampang atunya 10, 12 lumayan ya. Cukup nggak kira-kira? Tinggal di Bogor punya suami yang gajinya 12 juta cukup nggak? Cukup ya? Cukup nggak? Kalau enggak, teman-teman nggak akan masuk kriteria di sini. 12 juta ke atas. Di sini kan bukan 2 digit gajinya, 2 koma. Tanggal 2 sudah koma. Mohon maaf, teman-teman punya suami yang hartanya luar biasa, tapi mohon maaf, ketika bicara tidak pernah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kasar misalnya, terus manggilnya sesuatu yang tidak baik. Teman-teman berubah dikit bentuknya, panggil sesuai dengan bentuknya. Dulu langsing, sekarang agak berubah lebar sedikit, dipanggil lain. Dut, sini Dut, misalnya. Kan nggak mau begitu kan? Teman-teman dulu agak putihan misalnya, putih ya. Kemudian sekarang berubah agak sedikit hitam-hitam. Panggilannya bukan lagi dulu, namanya diganti sekarang. Bujur katel ka dia. Misal ya. Mohon maaf ya, 12 juta itu teh tidak ada maknanya sama sekali. Bener nggak? Lebih baik yang 2 koma. Kok kesini Hilman? Mending nyari hati pisan. Mending yang 2 koma, mohon maaf. Yang tanggal 2 sudah koma, tapi mohon maaf. Ketika menatapnya, ketika senyum dengan teman-teman, ketika masak, misalnya teman-teman kurang garam masaknya. Atau ngasih teh manis yang datang teh asin. Karena di belakang mau ambil gula lampunya padam. Tapi mereka tidak marah. Mau nggak begitu kira-kira? Kan adanya orang yang judulnya teh manis dibuatin datang teh asin. Kumaha coba nyebukna teh. Diminum set. Nah ari maneh Ida cenah. Kalau namanya Ida ya tetehnya. Nah ari maneh Ida. Teu bisa ngabedakeun gula jeung uyah. Ku urang isuk balikeun cenah gula 1 truk gitu tuh. Ayat ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Tapi bukan yang di sini. Di sini mah insya Allah calon suami yang nggak begitu. Enggak insya Allah ya. Enggak jauh beda. Enggak. Insya Allah enggak. Ada orang yang mohon maaf ya, ketika dikasih minumannya ternyata rasanya asin. Dia jawabannya sederhana saja. Istriku, sini sedikit, sini sebentar. Dipegang tangannya digini-gini ya, digini-gini gitu ya. Kok kayak marah gitu. Pegang tangannya begini, kemudian istriku duduk sini silakan, duduk sini. Baik, kemudian apa kata suaminya, lihat. Walaupun tahu rasanya asin, lihat jawaban dia. Istriku, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Lihat jawabannya. Tapi sayang, ada sayangnya juga. Tapi sayang istriku, sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Coba saya mau tanya, kalau perempuan digituin senang banget atau senang aja kira-kira? Itu terbang itu ke rumah tetangga gitu. Atau kapan lagi coba punya suami yang romantis, padahal gaji 2 koma coba. Tapi romantis, terobati eta teh beneran dah. Terobatinya semua kekecewaan, semua pendapatan yang kecil, semua penghasilan yang rendah itu tertutupi dengan keromantisannya. Dan istri kalau digituin, buru-buru.
Nah jadi berubah gini ya teh. Habis ngaji sama Ustadz Hilman ya misalnya kan. Enggak, memang aku udah lama kangen tidak pernah minum teh berdua denganmu. Mau enggak engkau minum teh berdua denganku? Di cangkir yang sama, dengan teh yang sama. Eta mah udah langsung. Atuh mau banget. Mana tehnya? Diminum tehnya. Sok. Apa rasanya? Asin itu di atas. Langsung kan geretak. Langsung stroke ringan teh dengan. Lihat. Kalau dua-duanya soleh, itu mudah saja teman-teman. Itu istrinya tadi, pasti kalau suaminya tidak marah, dia akan mudah mengucapkan kalimat, mohon maaf suamiku. Banyak persoalan dalam kehidupan kita, itu dimulai dengan marah, ujungnya berantakan kemana-mana. Betul apa tidak? Mohon maaf ya, segarang-garangnya perempuan. Halo, segarang-garangnya ya. Kan kalau bahasa kita ada yang tomboy gitu ya. Apa namanya ya? Setegas-tegasnya perempuan. Sekeras-kerasnya perempuan, pasti dia tidak mau dimarahi. Dan begitu seterusnya. Sepreman-premannya laki-laki, pasti tidak mau dimarahi. Maka Islam itu menyebar, mohon maaf lahir batin ya. Islam itu menyebar, kemudian bertambah besar. Itu bukan karena sifat kerasnya Rasul, tapi yang paling luar biasa, kelemah lembutan Rasul dalam berdakwah. Catat baik-baik ya. Kalau teman-teman mengingatkan teman kita, mengingatkan sahabat kita untuk kebaikan, maka dimulai dengan sebuah kekerasan, mohon maaf, itu tidak akan pernah lama keberadaannya. Begitu seterusnya, sebuah pertemanan persahabatan yang di dalamnya ada sebuah hal yang, ada hal-hal yang mungkin mohon maaf kasar keras di dalamnya, maka mohon maaf, seringkali itu hanya masuk telinga kanan kemudian masuk telinga kiri. Maka mohon maaf ya, kalau teman-teman ikut pengajian ini dengan Ahilman, mungkin Ahilman sangat sangat sering bercanda mungkin kalau sedang mengisi talim ya. Mungkin juga ada beberapa hal-hal yang sering kali disinggung dengan hal-hal yang sederhana, mohon maaf. Bukan kita tidak bisa keras, tapi saya kira siapapun orangnya itu tidak akan pernah mau untuk dimarahi. Maka teman-teman, balik kepada hadis yang tadi ya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, mendapatkan kebaikan, kemudian didekatkan dengan kebaikan, khairon artinya. Multidimensi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena kalau kebaikannya parsial, dunia saja atau akhirat saja, itu biasanya istilah bahasa Arabnya ditulis dengan kalimat hasanah. Sebagaimana ada doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dua-duanya ditulis dengan istilah khairan. Ustadz, apa ciri yang paling melekat dalam kehidupannya? Lanjutkan hadisnya. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan berikan kekuatan kepadanya untuk memahami tentang urusan agamanya. Ilmunya, teman dekatnya, cara gaulnya, nongkrongnya. Maka dia akan mencari orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini, sore ini, teman-teman yang baru datang mohon maaf, baru datang ke sini mohon maaf. Teman-teman dikuatkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmi. Catat kata-kata Ahilman ya. Teman-teman sedang disiapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara teman-teman yang berkorban lebih banyak. Mungkin bukan hanya biaya yang dikorbankan. Mungkin bukan hanya tenaga yang dikorbankan. Mungkin bukan hanya waktu yang dikorbankan. Tapi bisa jadi ada yang sedang punya korban apa di sini? Perasaan misalnya. Ada yang mungkin mengorbankan kebersamaan dengan teman-teman yang sebelumnya pernah bergaul dengan teman-teman sekalian. Kemudian sekarang memilih ke sini, maka yakinkan dalam hatinya masing-masing, teman-teman sedang disiapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya disiapkan kebaikan, bisa jadi ini arena terbaik, sarana terindah agar Allah mempertemukan kita dengan orang-orang baik yang mungkin akan dipasangkan dalam kehidupan kita. Karena dari semenjak kita kajian sudah tercatat barangkali 20-an lebih lah orang-orang yang mungkin ketemu jodohnya di tempat ini. Mungkin kita hari ini ditutup dengan sebuah tirai berwarna hijau, menatap langit yang sama, kiri kanan masih pria yang sama, belum mendapatkan pasangan terbaik dalam hidupnya. Tapi bisa jadi ada malaikat yang menjadi saksi yang sedang sekarang memintai sinyal-sinyal terbaiknya. Mana di antara teman-teman yang berhak mendapatkan pasangan terbaik dalam kehidupannya. Tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana. Yang di atas sok pilih mau yang mana.
Tirai 1 atau tirai 2? Mudah-mudahan Ahilman terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan sampai akhir hayat bisa menemani teman-teman di tempat ini insya Allah ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang indah pada waktunya. Sesuatu yang indah itu akan datang sesuai dengan waktunya. Kalau sekarang teman-teman menemukan sesuatu yang tidak indah, berarti belum saat waktunya. Setiap waktu yang didapatkan dalam kehidupan ini harus menghasilkan sebuah keindahan. Kalau setiap momentum waktu yang teman-teman ikuti dalam kehidupan ini tidak mendatangkan keindahan, berarti ada yang salah dengan teman-teman isi melalui waktu itu. Tidak pernah ada waktu yang keliru, tidak pernah ada momentum yang salah. Yang sering kali salah, yang sering kali keliru bukan waktunya, bukan kesempatannya, tapi cara kita memaknai waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman, dalam hidup ini hanya urusan waktu yang tidak bisa ditukar, diganti, dikembalikan. Semua bisa. Uang hilang bisa dicari. Harta habis bisa kemudian didapatkan kembali. Pertemuan tidak punya bertemu lagi, kita bisa mengulang pertemuan lagi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diganti, tidak bisa diputar kembali, tidak bisa dilalui kembali, itu namanya adalah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu sering bersumpah atas nama waktu. Bayangin, Allah namanya yang sering kali kita pakai zat untuk bersumpah, malah Allah bersumpahnya bukan atas nama dirinya, tapi Allah menggunakan satu hal yang bernama waktu. Kita kan kalau bersumpah pakai nama Allah kan? Tapi kalau Allah ketika bersumpah itu seringkali menggunakan istilah waktu di dalamnya. Bahkan yang paling luar biasa, Allah membuat surat khusus tentang waktu. Surat apa namanya? Surat apa? Surat Wal Asri. Orang lebih liang banget gitu tuh. Biasa orang kita mah suka gitu tah, suka gitu. Jadi orang Bogor mah suka gitu tah. Jadi surat Al-Ikhlas dipanggilnya surat naon? Kuluhunya. Surat Al-Kafirun panggilanna naon? Kuliah. Bulan Rabiul Awal naon panggilanna? Bulan mulud cenah. Eueuh bulan mulud sebenarnya mah. Bulannya Rabiul Awal. Eueuh surat Al-Asri namanya surat Al-Asr. Eueuh surat Kuluhu namanya surat Al-Ikhlas. Enggak ada surat kuliah, adanya surat Al-Kafirun. Tapi teu naon sih. Nganti ayeuna mah geus apalnya ulah kitu deui misalnya. Surat naon ayeuna kuliah. Isuk naon kulhu. Mending baca kuliah teh nya beres. Kadang-kadang teu tamat-tamat kan. Wala ana wala antum muter we di dinya. Keur masalah ngaran suratna, macana teu beres, cik atuh mikil urang teh kan nya. Kadang-kadang sok kitu. Tapi teu naon nya. Nganti ayeuna kudu dirubah. Surat apa tadi namanya? Al-Asr. Wal asri demi waktu ada. Bahkan mohon maaf dari sekian lini waktu 24 jam itu Allah bersumpah semuanya. Misal waktu fajar ada ayat tentang fajar. Baik, wal fajri demi waktu fajar. Ada? Turun lagi waktu subuh. Ada Allah bersumpah dengan kalimat subuh? Ada. Was subhi idza tanaffas demi waktu subuh. Turun lagi ada waktu duha. Ada Allah bersumpah dengan kalimat duha? Ada. Apa suratnya? Surat Waduha Ustaz. Geus apal aduhanya. Surat Wadduha demi waktu duha. Kemudian naik lagi, muncul matahari. Ada Allah bersumpah dengan kalimat matahari? Ada. Apa namanya? Apa? Wal matahari. Naon wal matahari? Wasyamsi demi matahari yang muncul di pagi hari. Bahkan bukan hanya matahari, disebutkan juga waktu siang hari. Ada Allah bersumpah dengan kalimat siang? Ada. Wan nahari demi waktu siang. Naik lagi waktu asar, wal asri. Naik lagi waktu malam, wal laili. Bahkan bukan hanya malamnya, semua zat yang datang ketika malam hari Allah bersumpah di dalamnya. Wan najmi demi bintang di malam hari, wal khamari demi bulan di malam hari. Bahkan bukan hanya malam, tapi Allah buatkan satu sumpah dalam sebuah waktu di malam hari. Wa minal laili dan demi waktu sepertiga malam.
24 jam Allah bersumpah dengan waktu. The mean is, waktu itu begitu penting. Bukan hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu hal itu penting di mata Allah, maka bayangkan kalau kita sebagai makhluk Allah tidak merasakan begitu pentingnya urusan waktu. Lanjutkan kalimatnya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia yang diberikan waktu oleh Allah, mereka berada dalam kerugian. Punten teman-teman. Kita kan sering begini ya, misalnya ada teman kita yang sudah meninggal, mohon maaf. Teman-teman bilang begini, karunyanya ngorak kene nges maot misalnya. Ih, nauzubillah misalnya nya, mohon maaf, bisa jadi yang beruntung itu adalah beliau daripada kita. Kenapa? Bisa jadi waktu ajalnya sudah datang karena rezekinya sudah selesai. Bisa jadi waktu wafatnya datang karena amalnya sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang rugi teh kita sebenarnya mah. Ustadz, kumaha itu kita ruginya? Mohon maaf. Kalau sekarang teman-teman masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah, bisa jadi sebenarnya teman-teman belum cukup amal di hadapan Allah, sehingga Allah berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menambah amal itu agar pertemuan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling maksimal dan paling sempurna. Jadi kita tuh jangan ngerasa bangga orang masih hidup kene, jangan. Ulah sombong, jangan besar kepala, takut gak cukup helm. Ya. Jangan kemudian kita merasa bahwa waktu yang Allah berikan kalem kene, ngorak kene, kade. Ayeuna mah mati itu nggak pandang muda apa tua, betul nggak? Ya, malah menurut data BPS kalau nggak salah dari tahun 2010 sampai tahun 2017 tren kematian itu antara usianya 25 tahun sampai 45 tahun. Kade perasaan nggak enak ya. Jadi kalau rentang waktu di usia itu hati-hati. Ustadz banyak ceritanya tuh banyak. Yang paling gampang lihat aja public figure kok. Banyak kok yang meninggal di usia-usia itu. Ya. Ada pelawak Olga Saputra itu meninggal 30 berapa tahun? 3 tahun misalnya. Ada yang dokter ganteng teh siapa namanya? Dokter Oz Rian Tamrin. Gantengnya. Tiap hari ngasih nasihat tentang kesehatannya. Maut teh? Maut. Eta teh dokter Rian coba. Ngasih nasihat kesehatan, urang saha? Dokter lain. Ganteng jauh urang mah. Pasti maut mah. Ada penyanyi dangdut Julia siapa namanya teh? Meni apal Perez. Julia Perez nanya. Pereznya 38 tahun. Budi Anduk 37 tahun. Almarhum Ustadz Jeffrey 40 tahun. Jadi yang muda tuh jangan nyantai. Karena Ustadz belum pernah mendengar ada nenek kakek meninggal karena tawuran, belum pernah. Betul nggak? Rata-rata yang meninggal tawuran siapa? Yang muda. Ya. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal karena trek-trekan motor. Asa eueuh dah. Asa nggak ada. Rata-rata anak muda. Ustadz belum pernah dengar juga nenek kakek meninggal karena oplosan minuman keras. Jarang. Biasanya anak muda. Jadi anak muda teh justru meninggalnya hati-hati. Lebih dekat daripada yang lebih tua gitu. Nah Ustadz kumaha gitu? Nah. Kalau yang muda aja nggak ada jaminan, apalagi tuh teh sopan mana maka orang teh nu kolot cenah yang tua cenah. Cuman kan kita nggak pernah tahu, nya bisa jadi teman-teman duluan bisa, Ahilman belakangan bisa, atau dibalik gitu, Ahilman belakangan, teman-teman duluan bebas we eta mah. Atau Ahilman duluan yang mendoakan teman-teman, sarua kene pokokna mah. Ngan orang tak apa pokoknya mah. Ngan jelas kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, kumaha carana, bagaimana caranya agar setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu indah pada waktunya gitu. Indahnya bukan hanya menjalani waktu itu, tapi yang paling penting teman-teman bisa mengisi jalan terbaik dalam waktu yang Allah berikan itu. Hijrah adalah cara terbaik, jalan terindah yang Allah hadirkan kepada kita agar setiap waktu yang Allah berikan kepada kita benar-benar diisi dengan hal-hal yang baik. Hijrah ini cuma jalannya aja. Jadi teman-teman yang sekarang baru hijrah ulah ngerasa bahwa saya sudah hijrah, itu belum tentu jaminan. Makanya kalau teman-teman dengar
poster yang kemarin di Instagram, hijrah itu mudah. Yang susah apa? Istiqomah. Nah Ustadz, istiqomah bet susah, hijrah kok mudah. Memang begitu. Kalau hanya sekedar berubah mah udah selesai atuh. Berubah, satria baja hitam beres. Hijrah tak satria baja hitam teh. Berubah, melangkah, ngalangkah, hijrah artinya. Teman-teman keluar dari rumah, hijrah. Kalau bicara bahasa, secara lughah, hijrah itu berpindah, berubah, melangkah, keluar. Itu hijrah. Semua orang bisa hijrah. Tapi yang paling penting, saat teman-teman hijrah, sudahkah teman-teman hijrah itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Punten, jangan-jangan teman-teman mah hijrah cuma ikut tren-trenan doang gitu. Hayo tuh hijrah, ngabut kudu hijrah. Lagi tren keles. Kamana hungkul? Tingali atuh, eta ge artis NM geus hijrah. Sa NM teh. Tuh meni langsung, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Hijrah, sok saha deui nya. KP anu artis kami diundang oleh Khadijah official, KP saha? Kartika Putri. Hijrah. Ayeuna mah nu ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, hijrah. Ganteng, gelis, artis, kaya, terkenal. Ari urang saha atuh? Ganteng teh urang teh. Cik aya spion teh ngaca saeutik mah atuh. Ganteng-ganteng teuing urang teh. Artis bukan? Bukan. Kaya enggak? Hutang banyak kurang mah. Enggak hijrah. Atuh isina tuh maknya teu hijrah. Tapi yang paling penting mah bukan hijrahnya, tapi proses setelah hijrah itu. Nah sekarang Ahilman nahnya ada orang yang sudah berusaha semangat di awalnya, tapi kekelepakan di tengah-tengahnya gitu. Kan teman-teman mah hijrah teh semangat misalnya di awal, kok mau tengah bulan mah, tengah bulan ayeuna yeuh, pinuh kajian dia tuh dah. Kapelong eueuh duitan ieu mah. Akhir tahun ya, ini ujian sebenarnya. Akhir tahun lihat nanti. Akhir tahun ya. Apa yang akan kita lakukan? Apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Masih merayakan hal-hal yang di luar daripada Islam ajarkan misalnya? Ini kan ujian nih. Terus emang nggak boleh? Nah, kumaha kira-kira? Nah, teman-teman lihat aja postingan Ustadz Abdul Somad deh di Instagramnya beliau itu bagus sekali ya. Nah, ada hal yang harus teman-teman pikirkan setelah hijrah ini. Nah, biasanya punten. Orang yang tidak merasakan nikmat dalam mencicipi sesuatu karena dia tidak tahu tentang sesuatu itu. Misal, teman-teman nyobain makanan, teman-teman biasanya tidak akan merasakan nikmat ngicipin makanan itu kalau teman-teman nggak tahu makanan itu enaknya di mana. Betul? Apalagi kalau teman-teman tak apal ini kumaha bikinnya, dari mana asalnya, teman-teman gak akan merasakan kenikmatan. Tapi kalau teman-teman tahu ini enak makanannya, pernah nyobain sebelumnya, kemudian pernah merasakan kenikmatan di dalamnya, komo gratis mah. Eta nomor hiji atuh orang mah. Tuh kudu disuruh langsung kita menawarin sendiri, mau saya bantuin makanannya gitu. Gratis, pasti. Sama, mohon maaf, banyak orang yang tidak merasakan nikmat dalam hijrah karena mereka belum tahu apa nikmatnya hijrah. Baik, catat dulu. 1, janji Allah untuk orang yang hijrah. Surat Al-Baqarah 218. Janji Allah di akhirat dulu ya. Di akhirat dulu ya. Untuk orang yang hijrah. Al-Baqarah 218. 2. Janji Allah untuk orang yang hijrah di dunia. Jadi kalau yang tadi pahala di akhirat yang Allah siapkan. Yang kedua, pahala Allah di dunia. Surat An-Nisa ayat 100. Kemudian yang ketiga, Ustaz simpelkan saja ya, biar cepat ya. Yang ketiga, janji Allah untuk orang yang mengajak hijrah. Jadi bukan hanya orang yang hijrah, tapi orang yang mengajak, menjadi wasilah, menjadi sarana pun Allah siapkan. Surat Al-Anfal, surat 7 ayat ke-74. Sudah? Ustaz ulangi ya? Baik. Yang pertama, janji Allah untuk orang yang hijrah nanti di akhirat. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 218. Baik. 2, janji Allah untuk yang hijrah di dunia. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Kemudian yang ketiga, bukan hanya orang yang hijrah, tapi orang yang mengajak hijrah. Ya. Jadi orang yang sering kuy-kuyan itu, orang yang sering ngetek temannya biar ngajak ngaji,
Bahkan kemudian maksa, hayu ngaji, hayu. Udah keluar ini posternya. Hayu ngisi Ustadz Hilman, hayu. Hayu. Tapi saya dinas, hayu. Terusnya hayu. Aduh lagi gak enak badan, sakit napas sih, gering gitu hungkul, menit teman, gitu kan, aja kan. Ada yang bawel tuh, bawel. Jadi kalau temannya gak ngaji, itu meni bawel. Hayu atuh ngaji. Kalau teman-teman punya teman yang bawel, untuk urusan kebaikan, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Itu mahal banget. Misalnya nih, teman-teman lagi di mall, udah sholat. Sholat dulu yuk, engke atuh tanggung, iya lipstik bisa kapupus. Engke kan belum ketemu, engke. Terus dia bawel, enggak apa-apa nanti bisa kok lipstikan mah gampang. Engke iya, can bali-balanya di nu hiji di encan. Engke. Tah, kalau dia terus bawel, hayu sholat heula, itu teman yang baik. Sama kayak ngaji ya. Aduh, besok libur orang mah. Naon gitu, libur pokona mah. Nah gitu, rada males kunaon gitu pokona mah. Duka itu keur tengenah hate wae gitu. Lamun ningali tukang angkot teh suka trauma. Ingat mantan. Emang kumaha gitu. Ternyata dulu teh dia kemana-mana dianterin. Jadi pacarannya ngangkot teh dengan. Kan ayahnya paling romantis ya teman ada beneran. Tidak ada kebersamaan yang paling romantis kecuali naik angkot coba. Mobilnya ganti-ganti, supirnya ganti-ganti. Bahkan dipersilahkan masuk lagi. Ayo silakan. Ciawi. Kenek maksud orang tehnya. Lain valley, lain kenek gitu nya. Itu kan paling romantis. Komo lamun kieu laki-laki nate pas mau bawa dompetnya, duitnya teh eueuh teh dengan. Aduh. Aku lupa. Lupa naon? Dompetna dompet aku ketinggalan. Lihat. Kemudian dia bilang, "Enggak apa-apa, dari aku dulu enggak apa-apa." Tapi terus-terusan teh dengan makan bakso ketinggalan dompetnya, beli es krim ketinggalan dompetnya. Pernah punya pengalaman seperti itu atau enggak? Pernah? Baik, kalau putus alhamdulillah. Laki-laki tidak berguna seperti itu. Minta kepada Allah dilindungi dari laki-laki seperti itu. Yang mengandalkan apa namanya ya? Pikarunyaeuna gitu nya. Sebagai bagian dari rasa cinta dalam kehidupannya. Kan ayahnya laki-laki itu pikarunyaeun banget nanti dengan. Belum mengungkapkan sudah pengen diterima duluan gitu. Ayah tuh, dia belum mengungkapin tapi udah pengen diterima duluan. Bukan sayang sih karunya abi mah. Kok kamu mau sama dia? Karunya Nah buat karunya sieun karma abi mah. Terima we walaupun sehari isu putus kedeui teu naon. Ini nyeri hati ya teh. Aya gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ya dikuatkan tuh orang-orangnya. Jadi ngajak tuh yang kuy, nge-share, nge-repost. Punten ya, teman-teman nih belum pernah bikin poster kajian, tapi nge-repost kajian, misal. Ya, nge-repost kajian. Atau misalnya teman-teman baca caption Ahilman di Instagram. Namun Instagram saya tuh lupa namanya. Oh, Ahilman Fauzi misalnya ya. Namun Instagramnya poho deh, Ahilman Fauzi. Ya. Tolong itu follow ya, wajib hukumnya. Atuh teman-teman teh minimal maka Ahilman teh follow Instagram atuh nya duit teu mere ka urang teh atuh. Emang teu capek kikieuan teh? Cika tuh mikir. Capek kikieuan teh. Atuh minimal meni follow-nya. Follow ge meni mahal urang mah nya. Gratis enggak follow teh? Gratis. Sok yang belum follow @temanhijrah_ follow sekarang. Enggak ada paket abi teh. Aduh, di tethering atunya meni karunya pisan. Sok follow. Misalnya nih, hari Jumat keluar poster kajian teman hijrah langsung repost. Jangan pelit. Tapi saya nggak datang, nggak masalah. Mandala ala khair. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mislu ajri failihi. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menjadikan kebaikan itu. Teman-teman teu datang ngan kuy-kuy hungkul eta mah. Kuy dikirim we kabeh. Datang henteu teu nanaon. Ngan nanaon. Datang mah henteu urang teh. Ngan teuing we pokona lamun geus update status teh langsung we OTW kajian. Padahal mah teh OTW kajian ka mana eta teh. Tapi punten, boleh enggak begitu? Ya enggak masalah. Kemudian ada yang baca, "Wih, si eta kajian gelo bener." Asa teu nyangka. Padahal teman-teman teh tahu dia akan kajian. Tapi orang teh ada yang tergerak. Gelo, si eta ge tukang mabok kajian. Manya orang utara mabok teh kajian tah. Langsung keluar. Kan kadang-kadang kita mah begitunya pas sholat nya OTW rakaat kedua.
Elok eta. Allahu Akbar. Teman-teman, teman-teman. Jadi kita itu walaupun cuman mengajak kepada kebaikan dalam hijrah, itu juga ada pahalanya. Baik. Mau dibuka satu persatu pembahasannya atau nanti dibaca di rumah masing-masing aja kira-kira? Hah? Mau dibuka? Ini udah dikasih tahu udah jam 5 katanya. Kumaha tuh? Nu mana mulu mau dibahas? Mau dibahas pahala di akhirat, di dunia, atau yang buat teman yang ngajak hijrah tadi mau yang mana kira-kira? Hah? Semua nak. Baik, kita lanjutkan abis maghribnya. Kira-kira Ustaz Ahilman mau tanya, kalau kita kajian abis maghrib oke nggak kira-kira ya? Hah? Oh ini semangat pisan itu reka mana itu dari. Jadi kita mulainya mudah-mudahan nanti ada kesempatan pengennya tuh abis maghrib, isya sholat berjamaah bareng-bareng, nanti kita lanjutin. Oke nggak kalau begitu kira-kira? Oke ya? Nggak capek? Nggak bosan? Yang capek siapa? Ya benar-benar ya. Baik, teman-teman, semua ayat itu ya, saya intinya saja. Biar pertanyaan ada, Abun? Baik. Satu dari Ahwan, Baik ya. sama Ahwan. Baik, yang mau pertanyaan silakan ditulis pertanyaannya biar nanti Ahilman langsung jawab ya. Baik, teman-teman, yang jelas dari semua ayat itu, poinnya adalah siapa yang serius dalam hijrah, kemudian dia mengisi kebaikan saat hijrah itu, maka Allah akan berikan kebaikan indah pada waktunya. Kalau teman-teman merasa lelah saat ini, merasa bosan saat ini, dengan perjuangan pengorbanan hijrah dalam kehidupan teman-teman, yakinkan dalam hati, maka siapapun yang sabar dengan setiap ketentuan Allah, di dalam hijrahnya, pasti Allah berikan kabar terbaik dalam kehidupannya. Ingat ya, tidak ada ceritanya orang yang mengarah kepada kebaikan kecuali ujungnya kebaikan. Orang yang biasa dengan kesalehan, maka ujungnya adalah kebahagiaan. Orang yang rutin dengan ketaatan, maka pastikan dalam hati teman-teman, maka ujungnya adalah sebuah keindahan. Tidak ada kok ceritanya orang yang hijrah kemudian menjadi tidak punya apa-apa. Iya awalnya, tapi akhirnya dia akan diganti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah 218 misalnya, Allah sebutkan di sana bahwa orang yang berhijrah, lihat, kemudian dia tingkatkan imannya, dia berhijrah kepada Allah, dia sungguh-sungguh, wajahadu fi sabilillah, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, dia komitmen, dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah, yakin dengan Allah, maka yang dia minta hanya cuma satu, yarjuna min rahmatillah, dia berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Catat baik-baik, kalau teman-teman sekarang sudah berkorban di dunia, memperjuangkan sesuatu karena Allah, lelah, capek dalam berhijrah, punya cibiran dari orang lain, mendapatkan hinaan dari orang lain, ada pengorbanan yang luar biasa, catat baik-baik, kecuali Allah akan berikan surga kepada teman-teman sekalian. Tapi Ahilman, dosa saya banyak banget Ahilman. Enggak terhitung dosa saya Ahilman. Ahilman tidak tahu pasti ya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini ada yang pernah minum minuman keras. Ada yang pernah mabok. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berzina. Baik yang zinanya besar ataupun yang kecil. Barangkali tangan ini pernah dipegang oleh orang lain yang belum haknya dalam kehidupan kita. Barangkali tubuh ini pernah dipegang oleh orang lain yang belum saatnya dipegang dalam kehidupan kita. Teman-teman pernah merasakan itu. Kemudian saat ini teman-teman tinggalkan, kemudian kembali kepada Allah, catat baik-baik, kata Allah dalam surat tadi, maghfiratun wa rizqun karim. Allah akan ampuni sebesar apapun dosa teman-teman. Allah akan ampuni sebesar apapun kesalahan teman-teman. Ingat ya, Allah itu punya asma untuk urusan mengampuni itu ada 4 teman-teman. Allah punya nama Al-Afu yang memaafkan. Allah punya nama Al-Ghaffar yang tidak pernah bosan memaafkan, mengampuni. Allah punya nama Al-Ghafur yang tidak pernah capek mengampuni sebesar apapun dosa kita. Bahkan Allah punya At-Tawwab. At-Tawwab itu bukan hanya menerima taubat, tapi Allah yang memberi kesempatan taubat dan menerima taubat. Teman-teman, sebanyak apapun dosanya, jangan pernah bilang Allah tidak mengampuni teman-teman. Jangan. Tadi Akhrena membaca surat Az-Zumar 53. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang pernah keterlaluan dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ingat, kalau teman-teman punya dosa seluas lautan, ampunan Allah lebih luas daripada samudra itu. Kalau teman-teman punya dosa setinggi gunung, ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung itu. Kalau teman-teman mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada teman-teman dengan berlari.
Kalau teman-teman mengucapkan Allah dalam lisannya, maka sebenarnya Allah sudah masuk dalam kerongkongan kita. Kalau teman-teman memikirkan Allah dalam pikirannya, maka Allah sudah masuk dalam hati teman-teman semuanya. Urusan akhirat, siapapun yang berhijrah, Allah akan ganti, ampuni semua yang terbaik. Akhirat. Urusan dunia, muraghaman katsir wa sa'ah. Orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian dia meninggalkan apa yang dia cintai di dunia, hanya semata-mata karena Allah, catat baik-baik. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apapun. Teman-teman pernah punya mantan misalnya, yang pernah mencampakkan teman-teman, yang pernah memutuskan teman-teman di tengah jalan teh adingan. Turunkan aku di sini. Turunkan aku di sini. Diturunkan ku si laki-laki nanti. Kamu tega ya. Turun, naik deui, turun, kemudian selesai di hari itu, teman-teman merasakan penyesalan yang luar biasa, maka catat baik-baik, di saat putus itu Allah sedang menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Halo? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Siapa orangnya? Walau alam. Siapa jenisnya? Orangnya seperti apa? Walau alam. Ulah nanya ke akhir mah emang kita apa saha atuh? Saha atuh apa penggantina? Saha atuh teuing atuh urang kita apa? Yang penting mah yakin aja muragaman kasira wasa Allah berikan keluasan. Teman-teman ada yang masih bekerja, mohon maaf. Di tempat yang di dalamnya teman-teman tahu ada haramnya misalnya, ada subhatnya misalnya, ada yang salah di sana, teman-teman tinggalkan, resign, bismillah. Maka di saat keputusan terbaik itu, Allah sedang siapkan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam kehidupan teman-teman. An-Nisa ayat 100 tadi, nanti dibedah di rumah masing-masing. Terakhir ya, saya akan tutup sebuah kisah. Kisahnya ada pada zaman tabi'in barangkali. Satu kali di Irak itu ada seorang pemuda yang tercatat sebagai ahli maksiat. Semua maksiat yang pernah dia lakukan itu semua tercatat, apapun itu. Mohon maaf ya, dia pernah mabuk, dia pernah berzina, dia pernah melakukan kesalahan dan lain segala macamnya. Masya Allah, sampai satu ketika si pemuda yang ahli maksiat itu, si pemuda yang ahli berbuat salah itu tersadar hatinya sampai tercetus kepikiran untuk melepaskan itu semua dan berubah menjadi lebih baik. Apa namanya? Hijrah kalau bahasa kita. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia menuju seorang syekh di Irak itu dan bertanya kepada syekh itu, "Wahai syekh, aku adalah seorang pemuda yang begitu banyak maksiatku. Aku pernah mabuk, aku pernah berzina, aku pernah berbuat salah. Kira-kira bagaimana caranya agar aku bisa meninggalkan itu semua dan aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian syekh itu menjawab, "Wahai fulan, wahai syabab, pemuda, engkau tinggalkan tempatmu, kemudian berpindahlah ke sebuah tempat. Diberikanlah namanya Damaskus." Kemudian dia bertanya, "Ya Syekh, kenapa aku harus meninggalkan tempatku sebelumnya? Kenapa aku harus meninggalkan asalku sebelumnya?" Syekh itu menjawab, "Sesungguhnya kamu bukan tidak bisa berbuat baik, hanya saat kamu ingin berbuat baik di tempat itu, lingkunganmu sudah sulit untuk mendukungmu dalam berbuat baik." Jadi mohon maaf, kadang-kadang untuk berubah baik itu, teman-teman harus meninggalkan lingkungan sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita udah kuat nih ingin hijrah, tapi lingkungan sekitar tidak membantu kita hijrah, itu kan sulit. Maka Syekh tadi menjawab, "Wahai sabab, pindahlah ke sebuah tempat, aku berikan engkau sebuah nama yang Syekh itu, nanti engkau bertemu di sana." Kemudian dia berjalan ke Damaskus, bertemulah dengan Syekh tadi, yang kemudian dia tanya, "Wahai Syekh, aku mendapatkan namamu dari guruku di Irak." "Baik, apa yang bisa aku bantu?" Kata guruku sebelumnya di Irak, "Aku harus bertemu dengan engkau dan belajar dengan dirimu bagaimana caranya berubah menjadi lebih baik." Apa jawaban Syekh tadi di Damaskus tadi? Kemudian dia menjawab begini, "Boleh, tapi ada syaratnya." Apa syaratnya Syekh? Syaratnya adalah kamu ikuti semua perintahku, jangan pernah bertanya, dan kamu lakukan apa yang menjadi kebiasaanku. Apa jawaban pemuda itu? "Siap, baik, oke." Kemudian saya itu bertanya lagi, "Siap ya? Aku hanya tinggal di masjid, aku hanya makan sehari kurma 3, kemudian air putih seadanya. Aku tidak pernah keluar dari masjid. Kalau kamu ingin ikut di sini, maka kamu ikuti semua apa yang aku lakukan." Dia mikir-mikir kan, gimana ya, makan korma doang aman gak ya?
tinggal di masjid doang, kuat nggak ya? Gitu. Tapi kuat tuh hijrahnya, pengen kuat banget. Sampai kemudian dia bilang, siap Syekh, siap, siap. Hari pertama dia ikutin semua, ikutin apa yang saya itu lakukan. Hari kedua dia ikutin semuanya, sholatnya, bacaannya, semua dia ikutin. Sampai kemudian hari ketiga, saat dia sedang tidur di sebuah tempat yang di pojokan masjidnya, dia merasakan perut yang begitu lapar luar biasa. Lapar luar biasa. Apa yang dia lakukan? Kemudian muncul hawa nafsunya, muncul bisikan setannya, sampai kemudian datang kepadanya, ayolah, kamu kan sudah 2 hari bertahan. Kamu kan sudah berhari-hari belajar di masjid. Kalau kamu cuma makan keluar doang mah insya Allah nanti diampuni lagi kok, tenang aja. Setan. Jadi udah hijrah, kemudian gimana? Ada bisikan. Kita sering begitu ya. Sudah berjalan, tiba-tiba ada bisikan. Datang kepada si pemuda itu, ayolah, daripada perut kamu lapar, nanti kamu mati, nanti kamu gak bisa ngambil lagi kepada syekh kamu, udah keluar aja, cari tuh. Di samping masjid banyak kok rumah yang barangkali di dalamnya ada makanan. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia keluar masjid dengan perut yang luar biasa keroncongannya, maka dia carilah rumah yang kira-kira dia mencium ada makanan di dalamnya. Kemudian dia pilih rumah yang samping masjid, tidak ada hanum-hanum bau makanan. Kemudian dia pindah lagi rumah kedua, sampai kemudian dia hitung masuk ke rumah ke-9. Ketika dia mencium rumah ke-9 itu, dia mencium ada sebuah bau makanan di dalamnya yang baru diangkat daripada perapiannya. Maka bagaimana cara dia mengambilnya? Kemudian dia intai melalui pintu belakangnya, melalui jendela. Kemudian dia masuklah jendela itu, kemudian tibalah di sebuah tempat makan itu, dia angkat penutupnya, ternyata di dalamnya ada satu piring terung yang begitu panas, terong yang begitu panas. Apa yang dia lakukan? Karena saking laparnya, kemudian dia ambil terong itu, kemudian dia makan terong itu. Ketika baru gigitan yang ketiga dia tersadar. Lihat, kalau orang yang sudah hijrah, orang yang beriman kepada Allah, kadang-kadang ketika dia mau berbuat salah, ada bisikan itu salah gitu. Jadi kalau orang sudah bergaul dengan kebaikan, saat dia mau berbuat keburukan, itu ada bisikan yang membuat dia itu merasa bahwa ini salah, ini salah. Sama kayak pemuda tadi, ketika dia makan, baru gigitan ketiga dia terpikir, ya Allah ini salah, ini salah. Kemudian dia muntahkan terong itu, kemudian dia simpan terong itu, kemudian dia tutup kembali, lantas kemudian dia keluar dari jendela, lari menuju masjid yang tadi. Apa kira-kira perasaan si pemuda itu? Apa perasaannya? Takut, serba salah, khawatir. Takut sama siapa? Syekhnya. Takut sama Allah, takut sama apa yang sudah dia lakukan selama ini. Sampai kemudian dia datang ke masjid, maka dia berusaha untuk menghindar daripada syekh itu. Karena takut, karena takut. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ketika dia sampai di masjid, Masya Allah, dia melihat di tengah-tengah masjid itu, syekhnya sedang bicara dengan seorang perempuan. Sedang bicara dengan seorang perempuan. Maka apa yang terjadi? Ketika syekh itu melihat pemuda tadi, kemudian syekh itu memanggil pemuda tadi. Ya syabab, ta'ali. Wahai pemuda, sini. Coba bayangin, habis nyuri, dipanggil guru, kira-kira apa perasaannya? Habis nyuri, dipanggil guru, perasaannya gimana? Deg-degan, takut luar biasa. Maka dengan gemetar kemudian dia datang. Ayo syekh, iya syekh, ada apa syekh? Kemudian duduk di samping sini. Tambah kaget dia. Sini, jangan jauh-jauh. Sini, sini. Enggak syekh, enggak. Sini, sini, samping sini. Coba, kan orang syekh itu pasti tahu gitu ya. Kemudian dia nyamperin, sini, duduk sini. Apa yang terjadi? Wahai pemuda, di depan kamu ada seorang perempuan. Sesungguhnya perempuan ini baru saja ditinggal oleh suaminya. Terus dia mikir, terus kumaha syekh? Gitu ya. Jangan deg-degan gitu dong, biasa aja dong ya. Lihat ya. Perempuan ini baru ditinggal oleh suaminya. Terus ya. Sekarang beliau sedang menanti dan menunggu ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya yang semuanya sudah ditanggung oleh dirinya. Apa kata pemuda tadi? Terus kumaha sih? Kumaha saya ngerti orang saya kumaha sih gitu. Jadi saya ingin menikahkan kamu dengan perempuan ini.
Apa jawaban dia? Langsung dia mikir, Syekh, hoax ini Syekh pasti. Ini fitnah ini. Punten. Kenapa? Syekh kan apal atau orang teh saha. Selama ini tinggal di masjid, nggak punya apa-apa, bahkan makan pun sama dengan engkau. Engkau makan kurma, aku makan kurma. Engkau makan ini, aku makan ini. Sekarang tiba-tiba engkau ingin menikahkan aku dengan perempuan ini. Aku punya apa Syekh? Dan aku gini-gini juga punya harga diri. Gitu bahasa kita mah gitu. Tapi apa jawaban Syekh tadi? Ingat perjanjian kita di awal dulu apa? Masih ingat kan? Kalau mau belajar dengan saya, apa? Ikutin semua apa kata-kata saya dan jangan banyak bertanya. Terus Syekh, ingat janji waktu awal itu? Iya Syekh. Mau nggak sama perempuan ini? Mau Syekh gitu ya. Enggak mau teh dengan apa kan ya? Wajah-wajah enggak tapi mau teh dengan. Cowok yang begini gitu tuh. Enggak mau tapi mau teh. Terus gimana Syekh? Tenang. Semua tempat sudah ada, rumah sudah ada, semua sudah ada, segala sudah ada. Di luar sudah ada ayahnya. Kalau kamu mau, aku akan panggil ayahnya agar menikahkan kamu dengan perempuan ini. Maka kemudian dia menjawab, Ayeuna keneh Syekh. Ayeuna keneh. Bener ayeuna keneh. Sekarang banget. Dipanggillah ayahnya, kemudian mereka salaman, dinikahkan. Apa yang terjadi? Setelah menikah, kemudian perempuan itu menggandeng si suaminya tadi, kemudian nah kalau bahasa kita begitunya, sayang suamiku, ayo kita sekarang menuju ke rumah kita. Rumah saha? Rumah kita. Kok rumah kita? Kan kamu sudah menjadi suamiku sekarang. Enak bangetnya suami gitunya. Itu bukan naon, langsung ayah segala rupa, nah gitu. Kemudian digandenglah suaminya, kemudian dia diantarlah. Kemudian apa yang dia rasakan? Dia takut apa kira-kira? Dia takut karena rumah yang si perempuan itu khawatirnya adalah tempat terong yang tadi dia makan. Kemudian rumah yang pertama, ya Allah, ini rumahnya. Bukan, lewat. Yang kedua, ini rumahnya. Bukan. Sampai yang ke-8, kata dia, ini rumahnya. Sampai yang ke-9. Kemudian dia jalan terus. Mau ke mana atuh? Areka mana? Rumahnya mana rumahnya? Ini rumahnya. Kaget. Kenapa kaget? Karena rumah ke-9 ini adalah tempat dia mengambil terong tadi. Maka wajahnya menjadi memerah. Kemudian rambutnya terurai panjang. Bolongan di tengahnya. Langsung jadi berubah teh dengan jadi langsung deg-degan teh dengan kan. Ayo suamiku, kenapa kamu mau kemana? Enggak. Ayo. Enggak. Makin tuh penasaran. Enggak. Ayo. Dia berusaha tenang, dia berusaha santai, kemudian diajak masuk ke dalam, dibuka pintunya. Luar biasa. Istri yang penyayang, pertanyaan pertama pasti begini. Sayang suamiku, kok kamu merah matanya? Kok kamu merah wajahnya? Kamu lapar ya? Oh, lapar. Tapi siente ya dengan. Oh, kamu lapar? Tenang suamiku, aku sudah buatkan masakan khusus buat kamu. Aku sudah siapkan masakan terbaik, pasti kamu suka. Tambah tuh, rematik langsung keluar. Langsung jadi hurut ya, langsung sakit kepala segala macam. Tenang suamiku. Masya Allah. Ketika diajak ke belakang, kemudian istrinya tiba-tiba teriak. Wah! Tiba-tiba teriak. Ustadz, kunaon teriak? Ternyata si perempuan itu kaget. Terong yang tadi dimasak, ada yang makan. Kemudian suaminya dengan sok-sok perhatian nanya teh dengan, kenapa istriku? Kenapa? Enggak sayang, tadi aku masak terong ini utuh, kok sekarang ada yang makan? Siapa ya kira-kira? Rek ngajawab kucing, dosa soal bohong, iya enggak? Setan gak mungkin makan terong kan ya? Wah, serba bingung. Akhirnya kemudian muncullah naluri terbaiknya, muncullah bisikan hijrah dalam hidupnya, kemudian dikuatkan iman kepada Allah, maka dia menjawab, istriku, sesungguhnya aku tadi dalam keadaan lapar. Kemudian aku masuk lewat jendela dan aku makan 3 gigitan terong itu, tapi tak lantas aku makan sampai ke perut, aku muntahkan semuanya. Kemudian istrinya itu kemudian menangis dan menjawab, wahai suamiku, begitulah cara Allah menjaga orang beriman. Allah memuntahkan makanan dari bibirmu, engkau tak selesai memakan itu, tapi kemudian Allah ganti bukan hanya terongnya, tapi Allah ganti juga dengan orang yang punya terong itu. Teman-teman, kalau teman-teman sudah berusaha menjadi baik, hijrah di jalan Allah, catat ya, pasti indah pada waktunya. Kapan terong-terong itu muncul lagi?
Dan siapakah pemilik terong selanjutnya? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Baik teman-teman, sambil kita siapin pertanyaan, siapkan infak terbaik, siapkan sedekah terbaik. Semoga setiap infak kita menguatkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil sholawatan agar kita mengundang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan Allah membalas setiap infak terbaik kita ya dengan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Kang Abud gimana? di sini ada dua Masih ada pertanyaan waktu? nih. Ustaz, Pertanyaan? mungkin ada pertanyaan. Satu pertanyaan aja Boleh. dari akhwat kali ya. Silakan. Di luar tema, Ustaz, gak apa-apa? Boleh, asal jangan di luar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, Ya. jika sebagian orang menyimpulkan yang memperhambat jodoh itu berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Baik. Misalkan ada sesuatu yang menghalang-halangi kita gangguan jin dan lainnya. Saya sendiri kurang sependapat dengan hal tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Mohon diluruskan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, teman-teman, kita ini harus meyakini bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini selain manusia. Salah satunya adalah jin di dalamnya. Allah itu menciptakan 3 makhluk yang disebut dia tunduk patuh kemudian membangkang. Ada malaikat, SOP-nya tunduk patuh kepada Allah. Ada setan, jin yang mengajak kepada keburukan, itu namanya setan. Ketua gengnya namanya iblis. SOP-nya adalah mengajak kepada keburukan. Ada makhluk yang tengah-tengah, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, itu namanya al-insan, namanya manusia. Baik, Ustadz, apakah ada jin itu? Ada. Apakah bisa mereka mempengaruhi kita semua? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghalangi itu dalam kehidupan kita? Bisa. Tidak ada makhluk yang paling kuat, tidak ada makhluk yang paling dimuliakan kecuali manusia.
Kalau bicara tentang penciptaan antara jin dan manusia, maka sebenarnya manusia punya intensitas makhluk yang lebih kuat daripada jin itu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apa mungkin jodoh kita terhambat karena ada gangguan daripada jin itu? Bisa jadi iya. Tapi tolong tanamkan dalam hati kita masing-masing, jangan pernah kemudian menyekutukan selain Allah dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya kita akan masuk pada kategori dosa syirik. Ingat ya, dosa yang paling besar itu syirik, musyrik kepada Allah. Kalau teman-teman syirik kepada Allah, misal, syirik itu ada dua, ada syirkul asghar, ada syirkul akbar, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu ketika teman-teman lebih banyak mementingkan urusan makhluk daripada urusan Allah, syirik kecil. Syirik kecil. Sifat sombong, syirik kecil. Sifat takabur, syirik kecil. Nah, syirik besar ketika teman-teman meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ketika bicara Tuhan, berarti teman-teman bicara ada zat lain yang menentukan selain Allah. Itu masuk syirik. Termasuk perkara syirik itu adalah ketika teman-teman percaya dengan proses perdukunan. Paranormal, perdukunan, orang pintar, ya, dan lain segala macamnya. Ingat, kalau teman-teman datang saja ke tempat itu, maka selama 40 hari dosa teman-teman dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru melangkah saja. Jadi baru niat begini, mau datang ke si itu sudah masuk. Bahkan kalau teman-teman percaya dengan apa yang diucapkannya, maka hati-hati, itu gugur syahadat kita. Otomatis teman-teman harus memulai syahadat lagi di hadapan Allah dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya, apakah mungkin? Bisa jadi. Nah, ada pengobatan dalam Islam yang bicaranya dua. Ada pengobatan fisik, itu bisa disebut dengan istilah bekam dan lain-lain. Ada yang disebut dengan istilah ruhani, pendekatannya dengan istilah ruqyah. Nah, hati-hati juga, ruqyah juga kadang-kadang ada dua. Satu, ada ruqyah yang syar'i, yang kedua ada ruqyah yang tidak syar'i. Ustadz Hilman, bagaimana ruqyah yang tidak syar'i itu? Ruqyah yang tidak syar'i itu ketika teman-teman dihadapkan dengan bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dalam sunnahnya. Itu ruqyah yang tidak syar'i. Selama ruqyah itu berasal daripada kalimat-kalimat dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian diajarkan dengan baik, maka itu masuk dalam kategori ruqyah syar'i. Dan hati-hati ya, hati-hati banget ya. Jangan tertipu dengan casing. Banyak sekarang, mohon maaf lahir batin, ada orang yang mengaku orang pintar, pakaiannya berjubah luar biasa, dengan gaya yang begitu sangat istimewa. Teman-teman, hati-hati, kalau yang disampaikannya di luar Al-Quran, yang disampaikannya di luar sunnah, yang disampaikannya tidak ada kebaikan dalam hidupnya, tinggalkan. Jelas kira-kira? Kalau urusan jodoh, kalau belum ada, yakin saja, bukan karena gangguan jin itu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang terbaik, yang mungkin belum keluar saat ini. Bisa jadi keluarnya pas nanti keluar masjid ini. Ketukar sendal, biasalah, apa aja cerita gampang lah ceritanya. Ayo, satu lagi boleh? Masih ada waktu ya, sampai 17.45 deh, kita baru doa sama-sama. Jadi cukup ya, yang tanya itu cukup ya. Baik. Akikah wajib atau sunnah? Dan sekarang kita sudah balik atau dewasa dan belum akikah, bagaimana? Baik, hadis Rasulullah SAW, kullu ghulamin marhunun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Akikah itu adalah kewajiban daripada orang tua yang melahirkan anaknya. Kalau ada kemampuan pada saat 7 hari dari kelahiran, maka silakan dilakukan akikah. Ustadz, apa rangkaian akikah itu? Ada 3. 1, akikah itu memotong kambing. Kalau perempuan anaknya 1, kalau laki-laki anaknya 2 kambing. Kemudian yang kedua, memberikan nama kepada anak itu. Dan pilih nama-nama yang baik ya. Ustadz, nama yang baik itu yang seperti apa? Yang artinya baik. Jangan misal gini, Ustadz, anak saya dari Quran kok namanya Syahana mana? Bakorotun. Itu sapi ngarana gitu makanya. Jadi bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga artinya baik. Misalnya namanya siapa? Ada Ustadz Alfil. Pas gede juga gajah gitu badannya. Jadi ingat ya, nama itu sesuai dengan bertafaul, berpengharapan baik dengan nama itu. Kan kadang-kadang kita mah suka nama teh lieur teh adingannya. Kadang-kadang bapakna lahir Salasa, ibuna Rebo, anakna Jumaah, Sarboah misalnya kan. Nah itu kudu dipastikan gitu. Kemudian kadang-kadang singkatan, bapakna Abbas, ibuna Kokom. Nah gitu. Jadi kudu rada hati-hati. Eta mah rada mending, ada nu kieu bapakna Tata, ibuna Ai. Gitu mah. Jadi
Jadi kudu rada hati-hatinya. Jadi nama itu pilih yang baik, artinya itu banyak, ada Asmaul Husna. Tapi depannya harus dikasih Abdul. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Halim, ya, Abdul Kafi, Abdul Ghani, itu boleh, boleh. Kemudian atau depannya Muhammad, boleh. Tapi jangan Muhammad doang. Namanya siapa? Muhammad, Muhammad naon? Muhammad pokok nama. Jangan. Lanjutin, misalnya Muhammad Budi, boleh, boleh. Atau yang lagi hamil boleh namanya Hilman, boleh. Boleh. Hilman tuh bagus artinya. Hilman Fauzi Nugraha. Mau diartiin? Oh janganlah jadi sombong katanya. Jadi setiap orang tua harus menyertakan nama yang baik buat anaknya. Satu, motong kambing. Dua, sebutin namanya. Yang ketiga, mendoakan buat anak itu. Kadang-kadang orang masuk kia akeh kata siu riweuh ku kambing. Eta domana, eta domana. Ngadoakeun teu. Pas waktunya doa bagi-bagi makanan, itu salah. Justru yang paling penting itu doakan anaknya, kemudian nanti potong rambutnya dan motong ulah ke salon. Diundang kabehan akikah jangan. Dikit-dikit. Nanti kemudian dibotakin, bersih semuanya, kemudian ditimbang. Nanti berapa gram kemudian sisanya maka disedekahkan. Nah, tapi banyak orang, mohon maaf, mungkin yang terbatas itu bukan hanya nyukurnya. Kalau nyukurnya mungkin gampang. Ngasih nama mungkin gampang. Doain mungkin gampang. Tapi beli kambing barangkali susah. Nah maka kalau teman-teman gak bisa akikah di hari ke-7, silahkan di kelipatan ke-7. Hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28. Ustadz, hari orang enak ke tahun sabaranya. Asa geus panjang teuing we teu apa. Nah, kalau yang gak tahu lipatan ke-7 itu, maka teman-teman berijtihad kepada Allah. Kalau teman-teman mampu, maka silahkan berakikah untuk diri sendiri. Ustadz, kurban dulu atau akikah dulu? Kalau bersamaan dengan bulan Zulhijjah, maka kurban dulu. Tapi kalau di luar bulan Zulhijjah, silakan akikah dulu. Akikah dulu benar, kurban dulu benar. Yang salah yang mana? Baik. Akikah henteu, kurban henteu, nanya sih heueuh. Ustadz, aku mau tanya. Akikah dulu, kurban dulu. Terus saya nanya, kamu akikah enggak? Enggak. Kurban enggak? Enggak. Mikir atau hari maneh. Nanya ongko akikah henteu, kurban henteu. Jelas kira-kira sampai sini? Baik. Ada lagi? Habis? Baik. Kalau yang mau bertanya silakan langsung DM aja ke @temanhijrah_ atau ke @ahilmanfauzi. Kalau saya ada waktu saya akan jawab insyaallah. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita pamitan, sebelum kita bubar, seperti biasa kita lembutkan hati kita. Tadi katanya ada minta buat doa selain buat jamaah yang lagi sakit sama umat Islam lain. Ya, baik. Ya, baik. Ada pengumuman dulu, Kang Bud? Baik. Ada pengumuman bentar. Ini yang buat mau beli tiket pernikahan impian. Harga tiketnya ternyata, punten tadi saya ngasih info, ternyata harganya masih sama. Buat tiket umum itu 75.000. Terus saya harga yang tiket VIP itu 199, yang VVIP 299. Sama bagi yang beli tiket minggu lalu, supaya menyerahkan data pribadi ke TH Bud, ke Bud TH. Diulangi lagi ya. Jadi untuk yang harga tiket umum itu harganya masih sama seperti Sabtu lalu, harganya 75.000. Yang VIP 199.000, yang VVIP 299.000. Dan bagi yang sudah beli tiket minggu lalu, menyerahkan tiket pribadinya ke Bud TH. Kasih. Baik teman-teman, kita masih punya banyak waktu yang sangat lama. Hadirkan hati teman-teman sekalian. Bersihkan hatinya. Dipersiapkan tempat duduk yang terbaik dan rapihnya. Yakinkan dalam hati masing-masing. Semoga doa kita pada kesempatan sore ini, doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang keluar karena bertaubat kepada Allah. 2, air mata yang keluar karena begitu rindu bertemuan dengan Allah. 3, air mata yang sedang punya kegelisahan dalam hidup, sedangkan dia tak mampu menyelesaikannya. Maka mudah-mudahan setiap alunan doa-doa yang kita panjatkan semakin menguatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi. Istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah
khataya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita, tutup kedua mata kita, hadirkan Allah dalam setiap hati kita, tundukkan kepala kita masing-masing, aminkan dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang menatap setiap langkah kami. Ya Allah, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Ya Allah, Engkau yang menyaksikan setiap gerak-gerik langkah kami. Ya Allah, kami tahu mungkin ada di antara kami yang hadir saat ini, entah berapa banyak dosa yang pernah kami lakukan kepadamu, entah berapa banyak maksiat yang sering kami kerjakan di hadapan, entah berapa banyak khilaf yang pernah tergores dalam hidup kami. Ya Allah, dosa mata dari pernah melihat yang tidak halal, yang tidak baik, yang tidak Engkau ridhoi. Dosa mulut dari pernah berbohong, dari pernah berdusta, dari pernah ingkar dengan janji, dari pernah menyakiti orang lain, dari pernah menghina orang lain. Dosa tangan dari pernah menyentuh, mengambil, meraba yang haram. Dosa kaki, ya Allah, dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Mungkin ada di antara kami yang pernah mabuk minuman keras. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Mungkin ada di antara kami yang pernah mengambil harta yang haram, pernah makan riba, pernah makan yang tidak baik. Ya Allah, apalagi mungkin ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua, pernah menyakiti hati orang tua, pernah menyinggung perasaan orang tua. Ya Allah, sebelum Engkau tutup usia kami, ya Allah, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jangan ada yang keluar dari tempat masjid ini, ya Allah, sebelum Engkau gugurkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan ada yang keluar dari tempat ini kecuali Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Allah, kami berdoa khusus, ya Allah, untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, teman-teman, bayangkan orang tua kita. Yang pertama, sebutkan nama ibunda kita masing-masing. Ibu Raja. Bayangkan wajahnya. Bayangkan senyum manis ibu kita. Ya Allah, halalkan setiap darah dari rahim ibunda kami yang pernah melahirkan kami dulu. Ya Allah, halalkan setiap belayan lembut suapan ibunda kami kepada kami saat kecil. Ya Allah, halalkan setiap usapan tangan ibunda kami kepada kami saat kecil. Ya Allah, kami tahu kami belum sempat membalas kebaikan kepadanya. Sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ayah kami yang bernama. Bayangkan wajahnya. Ya Allah, halalkan setiap keringat yang pernah keluar dari ayahanda kami, karena dulu capek lelah mencari nafkah untuk kami. Ya Allah, ya Allah, dengan sangat kami minta,
Jikalau orang tua kami masih hidup, panjangkan usia mereka ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua mereka ya Allah. Jangan pernah ada lagi kesempatan kami menyinggung perasaan mereka ya Allah. Jangan ada lagi kesempatan kami menyakiti hati mereka ya Allah. Jangan ya Allah. Kami tidak mau menyakiti hati mereka lagi ya Allah. Karena ridho mereka adalah ridho-Mu ya Allah. Murka mereka murka-Mu ya Allah. Mungkin begitu banyak masalah silih berganti kepada kami. Karena barangkali kami pernah punya salah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami yang sedang punya kegelisahan, siapapun di antara kami yang sedang punya persoalan, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, ya Allah, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu hajat kami, ya Allah. Teman-teman, silakan berdoa sesuai dengan hajat dan keinginannya masing-masing. Sampaikan kepada Allah, berbisik kepada Allah apa hajat hidup kita, apa kemauan hidup kita, minta kepada Allah. Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami yang sedang punya persoalan, jangan keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Kecuali Engkau hadirkan jalan keluar untuk setiap persoalan kami ya Allah. Jangan ada yang Engkau keluarkan dari tempat ini ya Allah. Kecuali Engkau berikan solusi dari setiap masalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mulai hari ini ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Berkahi setiap sisa usia kami ya Allah. Berkahi setiap aktivitas kami ya Allah. Berkahi setiap pertemanan kami ya Allah. Berkahi setiap persahabatan kami ya Allah. Berkahi setiap taklim ilmu kami ya Allah. Ya Allah, berkahi negara kami yang kami cintai, Indonesia ya Allah. Dengan Engkau menghadirkan pemimpin yang saleh ya Allah. Pemimpin yang mengajarkan kami saleh ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami pun berdoa ya Allah untuk saudara kami di Palestina ya Allah, di Afgan, di Irak, di Uighur Cina ya Allah, di Kashmir India ya Allah, Patani Thailand ya Allah, Rohingya Myanmar ya Allah. Semua saudara kami ya Allah yang sekarang dalam kesulitan ya Allah, maafkan kami belum sempat terlibat dalam kebaikan kepada mereka ya Allah. Maafkan kami belum sempat terlibat ya Allah dalam membantu mereka ya Allah. Namun kami bersaksi ya Allah, jika saat nanti kami kembali kepadamu ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan mereka ya Allah, yang bisa menolong mereka ya Allah, yang bisa membersamai mereka ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Siapapun di antara kami ya Allah yang sedang punya kesulitan ya Allah, hadirkan jawaban terbaik atas semua pertanyaan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, seandainya waktu wafat kami sebentar lagi, kami tahu ya Allah, seandainya waktu wafat kami sebentar lagi, wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, pegang tangan samping kanan kirinya, pegang tangan temannya. Ya Allah, hari ini kami berteman di dunia ya Allah. Hari ini kami menggenggam tangan kami di dunia ya Allah. Kami bersama dalam hijrah ini ya Allah. Kami bersama dalam kebaikan ini ya Allah. Ya Allah, kami minta, seandainya nanti kami berpisah di dunia, kumpulkan kami bersama lagi nanti di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami nanti bersama di surga-Mu ya Allah, bersama sahabat yang kami pegang tangannya sore hari ini ya Allah. Ya Allah, terus bersamakan kami di dunia ya Allah. Kuatkan pertemanan kami ya Allah. Kuatkan persahabatan kami ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.